Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil amyal mursalin sahaba wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan asy-Syaikh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa khususan asy-Syaikh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa likulli niyatin salihah wa liqada'i hajatina bisirril Fatihah. Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi'ulumihi wa matana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul hilmi utawi iki iku bab nerangno fadilahe khilm, bahasa lamanya aris, lemah lembut, yang pada dasarnya podo ambek sabar. Khilmun ya khalim, Allah punya sifat khalimun, itu lemah lembut ya, yang orang kalau lemah lembut pada dasarnya orang itu sabar ya. Makanya salah satu ya Asmaul Husna itulah Allah Al-Khalim, Abdul Khalim misalnya dibuat nama, lek wedok Khalimah. Jadi lek wong wedok jenis Khalimah insyaallah lemah lembut. Nama itu doa, nama itu pada caranya menginspirasi orangnya. Nah, kalau ada orang namanya Khalim, wedok Halimah, insyaallah lemah lembut. Orang itu sabar. Ada orang namanya Khairul Anam. Khairun itu bukan baik tapi terbaik itu. Mestinya akhyar, tapi orang Arab lebih enak lah ngomong itu khairun, isim tafdil, mestinya akhyar. Syarrun itu juga makna yang benar, bukan elek tapi paling jelek. Syarrunas mestinya khairunas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu misalnya. Jadi orang yang paling baik orang yang panjang umurnya tapi juga amalnya baik. Maka hadis itu diterusna wa syarrunas, kebalikannya orang yang paling jelek. Jadi syarrun itu aslinya asyarru. Orang Arab muni asyarru itu sikol abot. Wa syarrunas man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Jadi orang ya yang paling jelek adalah orang ya dawa umure kayak ini akhir tahun lah, tapi kelakuannya bejat, maksiat tok. Jadi syarrun itu aslinya asyarru. Itu isim tafdil, kabirun akbar, saghirun asghar. Ya enggak harus orang Arab nyebut. Ya ada kalimat akhyar ya.
Kan Rais Am PBNU namanya Kiai Miftahul Ahyar. Tapi sehari-hari untuk mengucapkan ahyar itu sikal, lebih baik ya khairun nas. Ya, ya ndak beda lah dengan kita orang-orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Ya, nggak mengucapkan kalimat itu, huruf pertama kan hilang. Jenenge Abdullah hampir wong tua loh. Nggak ada yang lo sampean Pak Abdullah ndak. Apa hilang menjadi Dolah. Oh Pak Dolah. Abdurrahman ya Durrahman. Makanya terkenal kan Gus Dur. Aslinya Abdurrahman Wahid, tapi sehari-hari ya Gus Dur, Durrahman gitu loh. Ya. Jadi nggak tahu, jadi ya itu lidah orang Arab itu memang kalau kita pernah belajar nahwu di Alfiyah lah, aslinya itu akhyar, syarrun ya asyarru, kan kabirun akbaru, paling gede toh. Ya. Tapi khusus untuk syarrun hampir tidak ada orang Arab mengutamakan asyarru, tapi syarr. Ya, wasyarunas, orang yang paling jelek adalah orang yang ya umur itu panjang usianya tetapi amale ya Pak, amale eleke panjang gitu loh. Makanya ukuran umur itu tidak sekadar njaluk panjang umur. Ndonga iku mulane ya Allah mugi-mugi akhir tahun berilah aku panjang umur tapi amal kula nggih tambah baik. Ya. Nama itu selalu menginspirasi orangnya. Makanya umumnya khairul anam, orangnya baik. Khairun kan orang paling baik. Anam itu makhluk. Namanya khairul anam, tapi kelakuannya elek diganti aja. Iklam ngerti sira annal khilma, satu khilm aris, lemah lembut. Iku afdolu, lebih utama min kadmil ghaidi. Kemarin kita kan bicara fadilah ngempet muring-muring ghaid. Ya, ngempet muring-muring. Nah, mestinya marah iso ngempet. Nahan. Kayak poso itu al-imsak. Nahan. Ya tetap makan bulan puasa tapi menahan jadwal makan dirubah. Ya, mesti ini pagi makan, siang makan, malam makan dirubah, makanya sebelum subuh sahur, terus makan lagi maghrib. Nah, makanya puasa itu bagus untuk memperbaiki pencernakan, karena itu nahan. Hakikat puasa itu ala imsaku. Nah, kadmil ghaidhi itu sama, kadmun itu juga imsak, nahan marah. Lah, hilm itu sudah menjadi watak sabar. Ini kan arepe marah tapi tidak situ. Tapi kalau ada dorongan lagi dia marah, maka kadmul ghaidh itu nahan, ngempet marah. Mesinnya marah tapi dia nahan ngempet. Bagus. Oh, dia bisa nahan. Tapi dibandingkan hilm yang memang dia aris, artinya bahwa dia memang sabar, itu lebih bagus. Bahwa dia sudah menjadi habit, kayak Kanjeng Nabi lah, apapun di apapun enggak pernah marah. Ya. Termasuk kasus di Taif itu. Ya, hari-hari ini saya sudah berapa kali ditanya tentang Natalan lah, mengucapkan Natal, hukumnya apa kan enggak boleh. Umumnya memang para ustadz, sekali lagi para kiai lah, enggak boleh menjawab salamnya orang non-muslim. Saya selalu cerita orang Taif akhirnya. Ini ada hubungan dengan hilm toh. Nabi mencoba karena orang Quraisy kekejamannya semakin tidak terukur, semakin kejam lah. Nabi mencoba ikhtiar hijrah ke Habasyah, tidak berhasil.
Ya, yang menarik orang Taif kan begitu. Muhammad, saya dengar sampean mau pindah ke Habasyah, kan jauh sekali dan tidak berhasil. Udah mau hijrah ke Taif saja, deket lah, katanya 84-5 lah. Jadi Makkah Taif, Makkah Jeddah itu bodoh. Makanya sekarang ada informasi dibangun bandara di Taif, sehingga tidak semua jamaah haji atau bandara itu semua lewat Jeddah. Nanti sebagian turun di Taif, sebagian turun di memang di Jeddah. Jeddah yang Jeddah itu dari kata Jeddah. Jeddah atau Jeddah itu nenek perempuan. Yang di sana sampai sekarang diyakini ada makamnya Ibu Hawa. Ya di Jeddah itu. Dan panjangnya kurang lebih memang 20 meter. Oh, tinggi memang. Tapi Nabi Adam ya di atasnya Ibu Hawa ya 25. Kayak Nabi Ibrahim kan perkiraannya 22 meter juga. Itu real. Kalau Nabi Ibrahim kan bukti sejarahnya ada di makom Ibrahim. Nabi bangun Ka'bah bersama Nabi Ismail toh. Kakinya sampai sekarang kan diabadikan, dimasukkan kaca, di besi gitu. Jadi antara makom Ibrahim, tempat Nabi berdiri itu, makom itu tempat berdiri yang betul, qauma yaqumu makomun. Dengan Ka'bahnya itu kan kurang lebih 9-10 meter. Jadi Nabi Ibrahim itu panjang tangannya 10 meter. Kalau uang 10 meter kan tingginya 2 kali lipat. Makanya gede dan umurnya panjang. Nah, makanya ikhtatana Ibrahimu ba'dama atas samanina sanatan. Nabi Ibrahim itu waktu khitan umurnya sudah 80 tahun. Jadi 80 tahun lagi khitan. Bandingan ini sekarang 8 tahun lagi khitan. Nabi Ibrahim 80 lagi khitan. Dan khitannya Nabi Dawud bikodumin dengan pacul. Kodum itu pecok, pacul. Kok pacul, Pak? Ya jadi padane barangmu. Lah orang kayak uang dukure 22 meter. Logika kita kan 22 meter itu kira-kira pupune pahanya itu sebesar mobil gede. Nah, dukure pupu. Makanya betul, lek gawe gunting, gawe cutter ndak mampu. Ya. Segede orang sekarang kan paling ya Nijam malah paling gede. Pesaingnya kan sudah pulang, Ferry. Jadi, yo bikodumin, tinggi makom, itu sampai real. Kalau kita bicara sejarah Al-Asar, An-Nubuwah, itu hebatnya Islam itu apa yang disampaikan kisah-kisah di Quran itu bukti itu ada. Ya. Tidak ada kontradiksi seperti di kitab-kitab yang lain kan begitu. Makom itu yang betul tempat berdiri, makom. Kayak kita waktu di Ba'at itu loh Banjari, makom. Ya enggak, sing salah ya kuburan itu betul. Kemudian diartikan makam itu udah betul. Yang betul kuburan atau makbaroh, jamannya makobir. Tapi makam itu diartikan kuburan itu sing nyusun kamus bahasa Indonesia biyen ndak tahu neng pondok itu. Salah, jelas salah. Makanya kata makam itu harus dibuang untuk kuburan, diganti kuburan atau makbaroh. Ya, memang bisa saja bahasa salah. Ya seperti sekarang lah, bahasa Indonesianya kuburan kan tempat peristirahatan terakhir. Ya dulu, belum ada pembangunan. Mulai ada pembangunan tidak bisa di Jakarta, itu kuburan itu bisa pindah 3 kali loh, kena mall. Pertama kena jalan, setelah kena jalan ada mall pindah lagi, setelah mall ada lagi tol pindah 3 kali, kan tidak terakhir itu. Jadi kalau di kamus bahasa Indonesia kuburan itu juga diartikan
sebagai peristiwa terakhir enggak betul ya. Dari segi istilah enggak betul. Kembali kepada Nabi yang penyabar, ketika di Taif Nabi mau coba pergi dengan Zaid untuk cek sound lah. Ternyata Nabi orang-orang Taif lebih kejam daripada orang Quraisy. Bahkan dilempari batu sampai berdarah. Kafir, musuh Kanjeng Nabi, berdarah, Allah sudah rela untuk membinasakan orang Taif. Maka Jibril datang, Muhammad, aku ini diperintah Allah untuk membinasakan orang Taif, tapi Allah tetap minta pertimbangan panjenengan. Gimana? Jawab Nabi, enggak usah lah Jibril, ditungani wae. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Diberi hidayah ya Allah. Loh, kafir bahkan lebih kejam musuh Kanjeng Nabi kok didoakan. Kasus Umar bin Khattab sama. Orang Quraisy itu tokoh nomor 1 bukan Abu Jahal Abu Lahab tapi Umar bin Khattab. Wah, pengaruhnya besar. Jangan dibandingkan dengan Umar Bakri. Umar Bakri itu koncone Bang Toyib yang tidak pulang-pulang itu. Jadi, tapi Nabi malah, ya Allah bukalah hati Umar, ya Allah agar dapat hidayah, ya Allah. Padahal bendino golek Kanjeng Nabi ingin membunuhnya. Kok didoakan? Ini hadis. Tuh, kalau ada orang berpendapat mendoakan orang non-muslim tidak boleh, itu dasarnya apa? Mesti. Saya kemarin diserang Lantardo Yahud. Ada profesor juga. Profesor yang nyerang saya itu di MUI. Dan jauh profesornya dari Sumatera Utara. Dosen UIN juga. Itu kalau ada Lantardo Yahud lan Nasoro, Lando tidak akan pernah. Ya, saya jamnya gampang aja. Quran itu kan diturunkan pada Kanjeng Nabi. Maka kalau kita ingin bagaimana Nabi melaksanakan Quran, berarti tidak boleh Quran itu kita tafsirkan seagar beda bagi Nabi mengamalkan Quran. Memang lantardo Yahudu walan Nasoro. Lan tidak akan pernah, Yahudi Nasrani tidak akan. Tapi Kanjeng Nabi orang Yahudi, makanya disinilah non Muslim itu ada yang harbi, ada yang zimmi, gitu loh akhirnya. Ngaji ki sing temenan. Kalau zimmi itu orang-orang non Muslim, apakah Yahudi, Nasrani, siapapun yang mau berbaik-baik dengan Kanjeng Nabi, ya tidak dimusuhi. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, man azadimian, fakot azani. Itu orang-orang non Muslim yang di Madinah waktu itu menjadi penduduk menetap, tapi non Muslim ikut Nabi sebagai warga negara Madinah. Tapi sampai itu man azadimian, fakot azani. Haknya sama dengan orang Islam. Hanya kalau Islam zakat dia jizyah upeti, kan hakikatnya bodoh. Kecuali kalau harbi memang memerangi Kanjeng Nabi lah. Ini zimmi. Ada mustaman. Mustaman itu penduduk musiman datang Kanjeng Nabi, saya bukan orang Madinah, bukan penduduk Madinah, saya selama di Madinah minta dilindungi. Namanya mustaman. Kalau orang sudah setingkat guru besar di UIN ya harus dibaca betul. Kanjeng Nabi melaksanakan ayat itu gimana? Bukti ini orang Taif ya didoakan. Allah sudah rela loh. Makanya saya termasuk mengikuti pendapat yang boleh mendoakan orang non-muslim. Tapi doanya agar mendapatkan hidayah. Kita kan mendoakan selamat. Loh, ngati fikihnya kan maqasidul lahdi ala niyatil lafidhi. Yang kita ucapkan itu tergantung hati kita. Itulah usul fikih, kaidah fikih akhirnya begitu. Ya, saya berpendapat akhirnya, loh Kanjeng Nabi kita kan harus Quran hadis itu sunnah. Loh, Nabi mendoakan. Terus kita mau pendapat pakai siapa? Mesti lantarodo Yahudu walan Nasara. Loh, tapi Quran itu yang paling berhak menafsirkan Quran dan mengamalkan Quran kan Kanjeng Nabi.
Sehingga kita mengamalkan ayat itu tidak boleh lepas daripada Nabi mengamalkan ayat itu dong. Kalau saya begitu, ini ada yang berpendapat lain, monggo, beda pendapat itu tidak apa-apa. Yang bahaya kan beda pendapatan. Tanya Pak Kiai Lukman TV 9. Saya ini sejak siang kemarin tuh wis diuring-uring perkara lantar to Yahudi lan Nasara. Profesor begini ndonga Natalan. Kabian Gus Dur yang ngono, malik Gusti Allah. Disinilah saya selalu mengingatkan, inilah ketika fikih didulukan, itu menurut saya kurang pas. Beragama itu harus mendahulukan akhlak dan akidah. Ini catatan penting buat saya. Siapapun yang setuju, harus setuju menurut saya. Kan kita kan derek Gusti Allah. Ajaran Islam itu iman, Islam, ihsan. Akidah, syariah, akhlak. Paling pokok itu lu iki. Lah, akidah dan akhlak turunnya di Mekah. 13 tahun. Lah, syariah, hukum-hukum semua di Madinah. Nah, ini kehendak Allah loh, iradah Allah. Memang Quran itu dari Lauh Mahfud turun utuh di langit pertama atau langit dunia. Nah, dari langit dunia oleh Jibril diturunkan 5 ayat, 10 ayat, surat pendek utuh. Semua bicara tauhid yang di Makkah dan akhlak. Mengapa? Itu artinya Allah mengingatkan beragama itu kan kaya bangun rumah. Akhlak dan akidah itu fondasi. Lah hukum-hukum syariat syariat termasuk hukum perkawinan. Itu semua di Madinah. Bangun rumah itu kan fondasi ini DC. Nah, ini kan derek Gusti Allah Quran. Beragama itu makanya akhlak. Diutamakan akhlak dulu, akidah dikuati, baru syariah. Ono kiai fikih DC lah, memang ada beberapa yang kritis di Indonesia itu kebanyakan kefikihan karena yang ditanamkan fikih. Tapi nggak boleh meninggalkan akhlak toh. Makanya lihat aja kalau kiai itu lebih kuat di fikih, lah mesti seneng nyalahne wong. Tapi yang repot, mari haram halal. Kadang-kadang ngono iku repot. Ya. Tidak bisa menurut saya. Jadi pemimpin itu Allah mesti beri bastah itu ilmunya mumpuni. Fisiknya kuat, ilmunya mumpuni. Ya, fisiknya kuat, ilmunya mumpuni jam iki. Karek ngono tok ae gitu loh. Bastatan fil ilmi wal jism. Lek nijam dibanding Faiso kuat nijam lah. Nah, ya karena viral, saya tadi di pagi suruh komentar itu. Enggak, saya enggak komentar, no comment. Situasinya tak beruat. Nah, saya derek Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali ketika Utsman ya itu perpecahan kan Utsman ketika menggantikan Sa'ad bin Waqqas dengan saudaranya itu. Pro kontra diturunkan ini sama dengan ketua PBNU sekarang diturunkan. Jadi saat Bibagos itu sahabat besar ya menjadi gubernur diturunkan KKN kapan ya Sayyidina Utsman ganti dulure dhewe kurang komentar, wah macam-macam Utsman salah. Pertama kali yang didatangin kan Sayyidina Ali karena yang paling senior waktu itu. Gimana Sayyidina Ali panjenengan kan yang paling alim, paling sepuh di antara sahabat. No comment. Aku tidak komentar. Situasinya sudah ruwet, gaduh. Kalau diteruskan bahasa sekarang mungkin aku ngelih komentar. Ya, nanti ada tafsir dari komentar saya, bahaya. Nah, tafsir Jalalain ngerapopo. Ya, tafsirnya jalan lain. Makanya Sayyidina Ali no comment, aku tidak komentar. Kemudian Abu Dzar, anak muda. Ibnu Mas'ud dulu, Ibnu Mas'ud juga bagus. Ibnu Mas'ud gimana? Saya sudah mengingatkan Sayyidina Utsman,
agar jabatan gubernur dikembalikan saat. Tapi Sayyidina Utsman menolak loh. Saya mundur. Waktu itu yang menteri ekonomi lah pegang Baitul Mal Abdullah bin Mas'ud, dia mundur. Selesai. Sudah enggak komentar apa-apa gitu loh. Awal perpecahan umat Islam di situ. Terus Abu Dzar anak muda. Ya, akhir pidato ngalor itu tuh saudara-saudara publik opini cara sekarang keputusan Khalifah Utsman salah. Tapi sudah anti kekerasan, hanya menyampaikan. Nah, mari ngono si si Salman Al Farisi, wong tua tuh. Dia seorang tua tanda tangan opini gitu tuh. Abu Dhar kan dipanggil sama Sayyidina Utsman, akhirnya setelah itu tetap menyampaikan kan walau kana muron ya. Abu Dhar itu diasingkan di Rabadah, di Syria paling jauh dan meninggal dunia di sana. Salman juga petisi, sahabat tua-tua tanda tangan, tidak setuju dengan keputusan khalifah itu, diserahkan pada Sayyidina Utsman, terus pulang dipukuli sama ya bodyguardnya lah. Wong khalifah kan masih punya banser lah, dan banseri kuat-kuat, dipukuli semaput, tapi ya sudah, kata Salman aku sudah nyampaikan. Lah 2.000 orang yang dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir itu 2.000 orang yang ini kalau Khalifah Utsman tidak merubah keputusannya berarti kafir. Langsung ngepung rumah Khalifah Utsman selama 2 minggu, ya ada yang 1 minggu sedang baca Quran terbunuh. Pertanyaannya mengapa 2.000 orang itu kok tidak aris? Al-Khilm ingin bicara khilm ya, enggak seperti Sayyidina Ali. Ibnu Khaldun jawabnya sederhana. 2.000 orang itu adalah orang buta melihat gajah, lihat goblok. Wong le ilmunya enggak akeh mesti kereng. Kafir harus dibunuh. Loh Sayyidina Utsman kok kafir? Nah, itu haknya beliau, apapun beliau khalifah, mengganti siapapun ketepatan dulure kan haknya dia. Enggak apa-apa. Apa salahnya? Termasuk sekarang kalau Pak Jokowi ingin menginginkan anak itu jadi wakil presidennya Prabowo mau apa? Ya sama dengan itu toh. Iya. Tapi mengapa harus dikafirkan? Nah itulah Ibnu Khaldun jawabannya, ditanya singkat itu orang buta melihat gajah. Wis wuto ndelok gajah yang dipegang ekornya, terus selalu berkata gajah itu kaya sapu. Jadi orang sedang buta mengatakan bahwa gajah buta telinga, marah. Itu anak arek kecil nyanyi-nyanyi gajah binatang besar, salah. Oh, masih kafir. Matanya telinganya lebar, matanya kecil lebar, tidak punya telinga. Orang buta, artinya goblok gitu loh. Itulah sebenarnya, makanya orang tambah ilmu, yaitu insya Allah lebih al-ilmu. Ya, seperti ini. Walaupun kadang-kadang menurut saya juga latah gitu loh. Apa bedanya tahun baru dan tahun lama, kalau ganti minggu tidak pernah ada minggu baru, minggu lama. Bodoh aja sebenarnya, kita ini kan latah. Ya, sama lah tahun baru, tahun lama. Ya, apa bedanya pergantian siang malam? Kalau Nabi kan orang bicara tahun baru, tahun lama, Nabi itu jawabannya malah apa bedanya Rasul? Iya, tidak beda dengan bedanya siang dan malam. Duh, mengapa Allah menciptakan malam? Nabi jawab, liyatuba musiun nahar. Lek bengine pas dosa, lah awane tobat. Dan sebaliknya, lek awane salah tok, maksiat tok, ya bengine tobat. Artinya pergantian tahun semacam ini harus semakin sabar lah begitu. Jadi katmul ghaidhi menahan marah bagus, tapi hilm yang artinya memang sudah punya sifat aris, tidak gampang marah, lemah lembut, yang hakikatnya sabar lebih bagus daripada menahan sabar. Bab kadang-kadang menahan sabar bisa ya, bisa mampu, bisa tidak tuh. Ayat takallafal hilmu wala syai'ila kadul ghaiti. Jadi orang kalau sudah hilm,
Tidak perlu nahan marah gitu loh. Memang dia sudah hilm, sudah sabar. Tidak nahan istilah kadmul ghaidhi, fasa bab kemarin itu kan ada kesan terpaksa. Ngempet deh. Kan saya nggak kuat kan udunen. Ngempet. Ini hilm itu memang dia sabar, lemah lembut. Makanya afdolu Imam Ghazali al-hilmu afdolu min kadmil ghaidhi. Bahwa orang bisa menahan marah, bagus. Tapi orang yang memang dia sabar, tidak perlu nahan. Memang dia kayak Kanjeng Nabi loh. Ini orang gila, Kanjeng Nabi yang guyu tok. Dan menurut dalam sebuah hadis, hilm itu ada hadis yang bisa saya baca. Ini hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Inna fika, dawai Kanjeng Nabi pada As'ad bin Abdul Qais ini, lakhos lataini yuhibbuhumallah. As'ad, ada dua perkara, dua perilaku yang Allah sangat menyukai keduanya. Apa itu? Al-hilmu wal ana'ah. Siji hilm, sabar, aris. Ana'ah itu ina fitani, pelan-pelan, enggak kesusu. Makanya ada pepatah Arab kan fitani salamah wa fil ada wa fitani salamah wa fil ajalah, ya, kesusu anadama. Nadama itu rugi. Ya, cuma arek-arek ya daripada ya kedengkul Pak enak kesusu ya. Dapurmu. Jadi karena apa? Karena sebenarnya sabar itu bisa menahan ya, daripada setan. Ya. Al-ghadab itu kebalikan al-hilm berarti. Al-hilm itu kan sabar hakikatnya. Sinonimnya sabar lah sebenarnya. Fa innahu jamroh ala qalbi ibni Adam. Jadi ghadab itu wawo, api. Tadi sebenarnya jamroh itu bukan api. Wawo. Wawo itu kalau dulu kan masak pakai kayu. Apinya ndak ada, tapi sepanas itu loh. Itu jeneng apa? Lah yo wawo. Ana wong jenenge wawa, wawa itu ya itu jamroh. Bukan apinya wis. Jadi kayu yang sedang dibakar tadi betul-betul masih merah. Kayak orang oleh di desa sampai sekarang orang mau bangun rumah kan mesti nggak nyitak botol dewi itu batu merah. Itu kalau dipanaskan merah. Bahaya. Masuk di dalam hati manusia, faman ahasa bisyai'in dzalika, maka kalau kamu sudah kok ikut marah. Ini seperti dasar Imam Ghazali kemarin, falayatoji dang turu berbaring. Walayatalabba bil ardi, dan berlumur dengan tanah. Ya perlu ya rumongso arep dikubur gitu loh, berlumur dengan tanah. Kemarin Imam Ghazali kalau kamu sedang marah, kamu kok iman, fal ya sedang lungguh. Kamu kok sedang marah, sedang duduk, berbaringlah. Sebenarnya hadis ini dari Imam Ghazali. Nah, yang lebih baik wudu. Jadi dia mau marah, nanti nih, wudu, tentang wudu. Ya, harus wudu gitu loh. Jadi insya Allah kalau mau begitu, ya. Illa wa yahtaju fi ila mujahadah. Nah, orang yang menahan marah tadi, kadmul ghaidhi, bagus. Tapi bagaimana ngempet marah tadi, akhirnya kalau sudah menjadi kebiasaan dengan cara mujahadah, akhirnya menjadi habit, menjadi watak. Tidak perlu ngempet, memang ya tidak perlu ngempet. Ya memang dia sabar, kayak Kanjeng Nabi. Dikatakan orang gila yang guyu. Ya, didawi Gusti Allah wa qaulu salama, tidak marah belas, sudah menjadi kebiasaan. Tidak perlu ngempet. Kayak wong poso lah.
Kita lah kok poso sedina rong dina kan jek ketok kempet. Turuan. Ya gak tau poso Senin Kamis, kadung-kadung poso Ramadan, poso hari pertama kedua kan turu. Ya arek cilik kayak eling aja cilik biyen ono sawut dikelumpukno. Ono blimbing. Jadi ketika buka iku wis balas dendam. Nahane suwi, tapi rong dina turun tes biasa. Nggak perlu ngempet gitu loh, itulah. Berarti kadul itu api, tapi ilmu yang memang punya sifat sabar, nggak perlu ngempet, itu tetap bagus. Disinilah makanya yahtaju ila ta'wada, dzalika mudah. Terus soro dzalika itiadan, menjadi kebiasaan. Wala yahijul itu maka orang ubah-ubah, orang balik apalagi itu marah. Wa in haja fala yakunu fikat. Jadi ketika balik tidak perlu nahan karena sudah menjadi kebiasaan, dia tidak marah menghadapi apapun. Itulah namanya al-huwa al-khilmu at-tabi'i. Dan orang yang tidak suka marah, yang penyabar secara tabi'ah tadi, iku dilalatun dadi dalil, petunjuk, dilalatu kamalil akli, akalnya sempurna. Ya akal sempurna itu hakikatnya menurut saya akal yang dibimbing oleh hati yang bersih. Ala bidzikrillah tatmainul qulub itu. Ya. Tapi apapun harus latihan. Makanya hadis di bawahnya itu menjadi keterangan innamal ilmu bita'alum wal khilmu bitahallum. Jadi ilmu itu mesti belajar. Ta'alum bil kolam alamal insana malam. Penafsiran, salah satu penafsiran yang kita baca bil kolam itu ya harus belajar, ya mau coba buku. Ya, HP ini ditinggal DC. Ya, kalau perlu dipateni. Ya, menjadi kebiasaan. Ya. Tapi ilmu yang diamalkan, itu Allah akan memberi ilmu tanpa belajar, ilmu batin, indera keenam. Makanya alam al-insana malam ya alam itu adalah ketika ilmu itu diamalkan oleh orang itu, Allah akan memberi dia indera keenam yang kuat. Mukasyafah. Masya Allah kok guyang-guyung itu kira-kira karepe apa roh ngerti. Cara orang Jawa itu weruh sak durunge winara. Jadi apa yang mau dilakukan Faisal setelah oh mari ini tuku purnama misalnya. Weruh roh ini kok guyang-guyung. Ya, itu namanya alamal insana malam ya alam. Tapi ta'alum harus macam kita itu belum mukasyafah, belum wali. Ya, belum wali. Makanya ya harus ada usaha ta'alum, ya belajar, ya baca buku, ya MI, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Dan tidak boleh kalau lulus S1, rumah lebih pintar dibanding tidak lulus belum tentu. Kan tidak boleh. Ilmu itu kan tidak dituntut dengan ijazah. Apa orang yang sudah S3 itu masih lebih pintar daripada yang tidak S3? Belum tentu. Einstein yang tidak lulus, yang sering kita contohkan. Ibnu Hajar, awalnya gua blok. Makanya disebut Ibnu Hajar itu sebenarnya awalnya kan rumah gua blok hampir putus asa. Terus tiap hari budal ngaji itu loh banyu netes kan begitu ya. Air itu kan tekanannya tidak kuat di batu, tapi ditolak tiap hari itu. Tekanan air yang tidak keras itu makin lama juga merubah batu yang keras itu akhirnya belajar lagi dia semangat. Pintar bisa ngarang Bulughul Maram. Nah, Sahihul Ibad itu Ibnu Hajar disyarah oleh Imam Nawawi kan gitu. Ibnu Hajar itu mensyarah hadis Bukhari 20 jilid Fathul Bari coba. Awalnya goblok. Makanya tidak boleh orang putus asa, tidak boleh. Harus tetap ikhtiar. Sama dengan Einstein, SD udah lulus. SMA nggak lulus,
bekerja kan begitu insin itu. Umur 20 itu mau masuk perguruan tinggi ditolak. Kamu goblok udah tuh ijazah SMA. Akhirnya bekerja di ekspedisi. Itu pun bagiannya bagian kasar. Oh enggak tuh ijazah, bagiannya kan kasar. Lah umur selama tahun, setelah bekerja 5 tahun kok bisa menciptakan teori relativitas. Awal kemajuan itu dari Einstein, 4050, teknologi canggih dari Einstein. Ya, gerak cahaya itu. M2 berapalah rumusnya aku lali. 15 tahun kemudian umur 40 tahunan dinyatakan orang yang terpinter di abad 20 mendapat hadiah Nobel. S1 nggak lulus. Coba, kok ternyata bahwa Einstein itu sangat cerdas. Makanya kan ini aneh. Terus dia seangkatan Freud sekali lagi, Sigmund Freud yang ahli psikologi analisis itu dikirim surat, kan enggak satu kota. Enggak no HP, lo HP langsung dibel. Kamu goblok ada Nobel. Kirim surat. Kamu SD ora lulus, SMP gak lulus, S1 gak lulus, kok dinyatakan orang terpinter di dunia pada abad ke-20. Siapa dia? Yaitu I didn't arrive with rational choice. Saya berpikir bukan dari otak ke hati, dari hati ke otak. Kan Quran. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Jadi tazkiyah dulu, dalam proses belajar dulu, tazkiyah dulu baru ta'lim. Tazkiyah kan membersihkan hati, baru otak. Quran. Nah, kita kan enggak, otak, hatinya enggak pernah dibersihkan. Maka semakin orang pinter tapi kelakuannya enggak benar. Makanya golek wong pinter saya ini gampang. Yang sulit mencari orang yang benar. Akhirnya berubah, mestinya maju tak gentar membela yang benar, berubah menjadi maju tak gentar membela yang bayar. Aku milih nomor piro, sampean milih nomor piro, siji loro telu. Lah aku dikai sarung ya milih. Ora dikai sarung ya milih. Iya itu uang pemilu. Pemilu sekali lagi ya apa? Berjuang istilah saya, beras, baju dan uang. Tapi harus milih sampean. Saya bebaskan nomor siji oleh loro oleh telu oleh. Lek bingung, aku tetap mengingatkan lek bingung. Baca surat Isra ayat 80. Itu doa Nabi ketika hijrah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni miladuna sultanan nasira. Beberapa ulama berpendapat kalau ingin milih pemimpin, jadi Nabi itu kan ya Allah, saya keluar dari Makkah, tunjukkanlah pintu yang benar. Masuk Madinah pintu yang benar, dan setelah di Madinah berilah saya kekuasaan untuk yang bisa nolong agama panjenengan. Kalau ingin murni itu baca. Tapi sampai sekarang sih aku durung menentukan, aku nunggu sarung. Sarungnya kok gak teka-teka nomor 1 loro telu ya boleh krana sarung kan. Ya tombonan nomor sarung milih nomor piro makmuman lillahi taala. Tapi kalau memang betul krono agama, ya lek bingung ya itu tadi sultanan nasira. Jadi masuk bilik, keluar bilik kan begitu nanti nyoblos. Ya Allah menunjukkan benar. Bisa aja doa itu ya mestinya sama mau nyoblos nomor 10 keliru nomor 11. Misalnya. Ya. Nomor 10 ndano ya. Jadi ilmu ya harus belajar. Hilm, aris, lemah lembut, sabar juga harus belajar gitu loh ini. Jadi innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Orang bisa sabar harus belajar juga, menjadi bagaimana menjadi kebiasaan. Maka nahan ngempet tadi itu dengan puasa lah, itu bagus. Inna rajula dewe Kanjeng Nabi al muslim. Jadi wong lanang seseorang lah muslim
dia akan mendapatkan al-hilm la yudrik al-hilm darajatas shaimi. Jadi pahala sabar itu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Padahal pahala orang puasa itu kan tidak ada bandingannya. Ya Allah yang balas kakek-kakek. Wa ana ajzibi dari Allah. Kalau dilipat gandakan sampai 100 kali berapa itu? Kulfikulu simbolatin mi'atahu, enggak lebih. Pahala puasa itu karena itu ibadahnya Allah. Jadi sabar menurut Kanjeng Nabi itu darajatus shaim. Al-qaimi artinya poso yang tenanan. Lah termasuk wanil hasan fi qouli ta'ala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini Kanjeng Nabi perintah Muhammad kalau kamu orang berkomunikasi, khotobah itu kan berkomunikasi, berinteraksi dengan kamu, orang-orang jali yang ngelong-ngeloni sampean lah Muhammad, qalu salama, udah dada, IGB lah. Tilone goblok, tilone dada. Khotobah. Lek khotobah yaktubu khutbah pidato. Ini khotobah, yukhatibu, bermukhatab, berinteraksi, bermuasyarah. Jadi khotobah yaktubu khutbah itu pidato. Tapi juga khotobah yaktubu khitbah itu beda. Khotobah yaktubu khitbah itu artinya ngelamar. Nah, makanya kalau orangnya khotib, isim fa'ilnya khotibun. Maka khotibun itu bisa artinya orang yang khutbah, pidato lah. Tapi juga khotibun artinya orang yang seneng ngelamar. Maka saya kalau diundang penataran khotib Jumat itu mesti tak guyoni nahwu itu. Jadi derek kalau mboten ngerti niki panjenengan termasuk khotbah yang yaktubu khutbah nopo khotbah yaktubu khitbah. Lek khutbah memang panjenengan tiap bulan khutbah tiap Jumat. Kalau khawatir satu khutbah khitbah ini ngelamar terus gitu. Jadi masdar itu bisa macam-macam. Khutbah ya kayak da'a ya tuh dakwah, doa. Dia ya bisa. Masdar itu tidak satu akeh. Ya. Cuma makanya ada dua pendapat. Ada yang ulama berpendapat tuh masdar, ada berpendapat fi'il madi. Ya in madzhab Basrah atau madzhab Kufah kan begitu. Nah, kita ini kan fa'ala ya fulu fa'alan wa maf'alan, insyaallah Kufah. Tapi ada enggak sumber daripada semua kata bukan fi'il madi tapi memang masdar. Masdar itu kan sumber pertama, masdar. Sumber. Jadi kita ini kan ada fi'il madi, madzhab Indonesia fi'il madi, fa'ala, makanya fa'ala ya fulu fa'alan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Fi'il madi yang guyonani ya saro yasiru sir-siran, kana yakunu konangan. Makanya pondok-pondok lama ngapal, kecuali pondok sapa Ridho yang gontor enggak diurui ngono. Malah ini kelemahan gontor di situ, iso ngomong tapi kon golek kata ning kamus kadang bingung. Kelebihan akeh terus terang. Tapi kekurangan gontor ya di situ. Kurang. Karena ndak sir-siran tadi. Lah kita kan mulai sejak itu mulai fala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa wa dzaka maf'ulun saro yasiru. Saya punya teman dari Sidoarjo dulu mondok itu. Mesti bengok-bengok jenenge Nasir. Sarwala yusarwilu sualan. Ya guyone repodo kan biar ya ngono tok wae ya. Terus kana yakunu konangan. Ya. Jadi dah wa idza khatabul jalun qaulu salama. Jadi itu orang yang suka marah kepada kamu Muhammad, orang jahiliyah kamu ada selamat tinggal gitu loh. EGB imangnya gue pikirin. Wallahu alam.